Jadi mata kita adalah indera penglihat kan, Nek? Kira-kira ukuran mataku berapa sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, kelopak mata, dan bulu mata itu fungsinya buat apa sih, Nek? Itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan air mata sebagai pelumas, juga otot mata. Yang pernah aku pelajari itu ada yang namanya kornea, iris, pupil, dan lensa, dan apa lagi ya? Ada yang namanya badan bening, retina, dan saraf mata. Kalau kornea atau selaput bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kalau iris, Nek? Iris atau selaput pelangi adalah selembar otot di belakang kornea, kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Iris bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut, mengakibatkan pupil mengecil. Pada saat cahaya redup, otot iris rileks, sehingga pupil melebar. Berarti pupil itu celah bunda di tengah-tengah iris ya, Nek? Iya, Cuk. Kalau lensa itu berada di belakang pupil dan iris. Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Lensa memiliki daya akomodasi, mampu mengubah kecembungannya. Sedangkan badan bening ada di belakang lensa. Fungsinya meneruskan cahaya. Retina atau selaput jala berada di paling belakang. Retina menerima cahaya, berfungsi sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak, sehingga kita bisa melihat. Kalau begitu, waktu cahaya memasuki mata melalui pupil, lensa mengarahkan cahaya dan bayangan benda jatuh pada retina dong, Nek. Iya, lalu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Polina, kamu kenapa? Aku gak bisa lihat jam itu dengan jelas nih, Poli. Kamu bisa lihat sekarang jam berapa? Sekarang jam 12:30. Kamu sakit mata ya? Sepertinya iya. Tapi kalau ngelihat yang dekat-dekat gitu aku bisa. Jelas kok. Kenapa ya? Oh, sepertinya kamu kena miopi tuh. Miopi? Apa tuh, Poli? Itu, rabun jauh. Oh, kamu bisa jelasin ke aku gak tentang rabun jauh itu? Bisa kok, bisa banget. Rabun jauh atau miopi adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Kondisi ini juga disebut dengan istilah miopia. Secara teknis rabun jauh punya dua nama, disebut hipermetropi jika terjadi pada manusia dengan usia di bawah 40 tahun, dan disebut presbiopi jika terjadi pada orang tua usia 40 tahun ke atas. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap penderita. Biasanya, rabun jauh ini dialami oleh kalangan pelajar yang kutu buku dan orang-orang yang bekerja di depan komputer. Hal ini terjadi karena cahaya pantulan objek yang masuk ke mata
tidak jatuh tepat di retina, melainkan jatuh di depan retina sehingga menyebabkan gambar yang diterima mata menjadi kabur. Untuk mengatasi rabun jauh adalah dengan menggunakan kacamata minus atau lensa kontak yang ukurannya dapat diketahui melalui periksa mata ke dokter atau di toko kacamata yang memiliki alat pengukur dioptri, dan juga dapat diatasi melalui operasi, misalnya operasi LASIK, Laser Assisted In Situ Keratomileusis. Kalau ada rabun jauh, berarti ada rabun dekat dong. Ya, pastinya ada. Jadi gini, istilah medis untuk rabun dekat adalah hipermetropi. Rabun dekat adalah kebalikan dari rabun jauh. Bisa melihat objek jauh dengan jelas dan terlihat kabur melihat objek yang dekat. Hal ini terjadi karena focal point jatuh di luar retina mata. Rabun dekat sering dikaitkan dengan presbiopi atau menurunnya elastisitas lensa. Biasanya dialami oleh seseorang yang telah berusia sekitar 40 tahun. Rabun dekat biasanya dialami oleh orang yang berprofesi sebagai supir dan pelaut. Rabun dekat sulit dicegah karena merupakan proses alamiah dari penuaan. Namun prosesnya dapat diperlambat dengan mengkonsumsi makanan yang mendukung kesehatan mata, menjaga mata dari terpaan cahaya matahari langsung, melihat objek yang dekat secara periodik bagi yang berprofesi supir dan pelaut. Sedangkan untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menggunakan lensa positif, operasi bedah mata, dan terapi pengobatan. Oh, ngerti-ngerti. Berarti sekarang aku ke dokter mata dulu ya. Bye.